Luka batin yang tak disembuhkan bisa jadi akar nasib sialmu. Pernahkah kamu merasa hidupmu seperti jalan di tempat? Setiap kali sudah berusaha keras, hasilnya tetap sama. Setiap kali mencoba bangkit, ada saja hal yang membuatmu jatuh kembali. Seolah-olah ada pola tak terlihat yang berulang, entah dalam hubungan, pekerjaan, atau bahkan dalam perasaanmu sendiri. Kalau kamu pernah merasa begitu, bisa jadi jawabannya bukan di luar dirimu, bukan di lingkungan, bukan di orang lain, bahkan bukan di takdir. Tapi, ada sesuatu di dalam dirimu yang masih menyimpan luka lama. Luka yang tidak pernah benar-benar kamu sembuhkan. Luka itulah yang diam-diam menjadi akar, dan dari akar itu tumbuh pola-pola hidup yang membuatmu terus merasa sial. 1. Luka batin itu energi yang tidak pernah hilang. Banyak orang berpikir bahwa waktu akan menyembuhkan segalanya. Padahal, waktu tidak menyembuhkan luka batin, ia hanya menumpukinya. Luka batin adalah energi emosional yang pernah terjebak di dalam dirimu. Bayangkan ketika kamu dulu dikhianati, dipermalukan, ditolak, atau ditinggalkan. Saat itu ada emosi yang sangat kuat, sedih, marah, takut, kecewa, dan kalau tidak sempat diproses, emosi itu tidak hilang begitu saja. Ia hanya ditutup oleh rutinitas hidup, tapi tetap berdiam di lapisan bawah sadar. Dan energi yang terpendam itu bekerja diam-diam. Ia seperti magnet yang menarik pengalaman serupa dalam hidupmu. Makanya, banyak orang merasa, kenapa aku selalu ketemu pasangan yang nyakitin? Kenapa aku selalu ditolak? Kenapa aku selalu gagal meski sudah usaha keras? Itu bukan kebetulan, tapi hasil dari energi luka yang tidak pernah dilepaskan. 2. Luka batin membentuk pola pikiran. Luka yang tidak disembuhkan akan membentuk keyakinan tentang diri dan dunia. Misalnya, anak yang sering diremehkan bisa tumbuh dengan keyakinan, "Aku tidak cukup baik." Orang yang pernah dikhianati bisa meyakini orang lain tidak bisa dipercaya. Mereka yang pernah ditolak bisa percaya, "Aku memang tidak pantas dicintai." Keyakinan itu kemudian jadi filter dalam cara kamu melihat hidup, dan karena pikiran punya daya cipta, kamu akan terus menarik pengalaman yang sesuai dengan keyakinanmu. Kalau kamu percaya kamu tidak pantas dicintai, kamu akan selalu merasa insecure di hubungan. Rasa insecure itu akan membuat pasanganmu menjauh, lalu kamu berkata, "Tuh kan, benar, aku nggak pantas dicintai." Begitulah pola luka bekerja. Ia membuat ramalan yang menjadi kenyataan. 3. Luka batin mengikat emosi dan menghentikan aliran rejeki. Rejeki tidak cuma soal uang, rejeki adalah aliran hidup, cinta, peluang, kesehatan, pertemanan, keberuntungan. Semuanya mengalir ketika batinmu longgar, damai, dan terbuka. Tapi ketika kamu menyimpan luka, batinmu jadi sempit, kamu jadi gampang curiga, cepat marah, sering cemas, atau terlalu defensif. Energi seperti ini membuat aliran hidup mampet. Kamu bisa kerja keras, tapi hasilnya seret. Kamu bisa ketemu orang baik, tapi akhirnya salah paham. Kamu bisa punya ide bagus, tapi nyali untuk eksekusi hilang. Semuanya berawal dari energi luka yang tidak selesai. Ia seperti karat di dalam wadah, sehingga berapapun rejeki yang masuk, akhirnya bocor juga. 4. Luka batin menarik orang dan situasi serupa. Inilah kenapa banyak orang bilang, "Nasibku kayaknya sial, kenapa aku ketemu orang toksik terus?" Jawabannya adalah, karena luka batinmu belum sembuh, sehingga kamu masih punya resonansi dengan energi mereka. Hidup bekerja dengan hukum getaran. Apa yang ada di dalam dirimu akan menarik yang serupa dari luar. Kalau batinmu penuh luka penolakan, maka kamu akan lebih mudah tertarik pada orang yang dingin atau sulit memberi kasih sayang. Kalau batinmu penuh luka pengkhianatan,
kamu cenderung nyemplung ke hubungan yang sama, meskipun awalnya tidak terlihat. Itu sebabnya, tanpa sadar, kita sering kecanduan pada pola buruk, bukan karena kita suka disakiti, tapi karena luka batin menarik kita kembali ke pengalaman yang sama, supaya suatu saat kita bisa sadar dan memilih untuk menyembuhkan. 5. Luka batin menarik situasi dan energi serupa. Pernahkah kamu merasa hidupmu seperti magnet yang selalu menarik kejadian serupa berulang kali? Misalnya, kamu sering dikhianati, sering ditolak, atau selalu dipandang rendah. Itu bukan kebetulan. Luka batinmu menyimpan energi tertentu, dan energi itu memancarkan frekuensi yang sama ke semesta. Jika di dalam dirimu ada luka tentang aku tidak layak dicintai, maka tanpa sadar kamu akan menarik pasangan yang membuatmu merasa tidak cukup. Kalau kamu menyimpan luka aku selalu gagal, maka energi itu akan mengundang kegagalan demi kegagalan meskipun kamu sudah berusaha keras. Inilah hukum resonansi. Apa yang ada di dalam akan tercermin keluar. Bukan berarti semesta kejam, justru sebaliknya. Semesta ingin kamu menyadari luka itu agar kamu punya kesempatan untuk menyembuhkan, bukan untuk terus terjebak. 6. Cara mengurai luka. Berhenti menolak, mulailah merangkul. Menyembuhkan luka batin bukan soal melupakan, justru kebalikannya. Kamu perlu berani menatap luka itu dengan penuh kesadaran. Banyak orang ingin cepat-cepat sembuh tanpa mau merasakan sakitnya dulu. Tapi, luka tidak pernah sembuh dengan cara diabaikan. Cobalah duduk dengan tenang, tarik nafas dalam-dalam, dan tanyakan pada dirimu, luka apa yang masih membekas di hatiku? Siapa yang masih membuatku marah, kecewa, atau merasa tidak adil? Biarkan semua perasaan itu hadir tanpa kamu hakimi. Kuncinya ada pada penerimaan. Dengan menerima, kamu berhenti menolak. Dan saat kamu berhenti menolak, energi yang selama ini macet bisa mulai mengalir. Kamu membuka ruang bagi penyembuhan. 7. Memutus pola nasib dengan kesadaran baru. Begitu kamu berani menghadapi luka dan merangkulnya, kamu menciptakan kesadaran baru. Kesadaran ini yang akan memutus rantai pengulangan nasib. Misalnya, dulu kamu sering merasa diperlakukan tidak adil. Setelah sadar, kamu bisa mengubah keyakinan menjadi "aku layak dihargai". Perubahan kecil dalam keyakinan bisa mengubah cara kamu bersikap, dan cara kamu bersikap akan mengubah hasil yang kamu alami. Inilah mengapa orang yang berhasil menyembuhkan luka batinnya sering terlihat lebih ringan, lebih beruntung, dan lebih mudah menarik kebaikan. Nasib mereka berubah bukan karena dunia luar tiba-tiba baik, tapi karena dalam diri mereka sudah tidak lagi memancarkan energi luka. Luka batin yang tidak disembuhkan memang bisa menjadi akar dari nasib sial yang terus berulang. Ia mengikatmu pada pola yang sama, membuatmu merasa hidupmu tidak pernah berubah. Tapi kabar baiknya, setiap luka bisa disembuhkan. Kuncinya adalah kesadaran, penerimaan, dan keberanian untuk menghadapi apa yang selama ini kamu hindari. Saat kamu berani merangkul lukamu, energi yang macet akan mengalir. Nasibmu pun mulai terbuka. Hidupmu bukan lagi milik masa lalu, tapi milikmu sepenuhnya di sini dan sekarang. Luka batin yang dulu menjadi rantai, kini bisa menjadi sayap. Dari situ, kamu bisa terbang menuju kebahagiaan yang sejati. Bukan karena hidupmu sempurna, tapi karena kamu sudah bebas dari beban yang selama ini mengikatmu. Jangan lupa subscribe channel ini, biar hidup lo semakin berlimpah dan berkesadaran. Salam cinta dan bahagia selalu.